Perkenalkan, nama saya Riko Martin dari kelas X MIPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang model atom. Atom adalah unit terkecil dari suatu unsur yang memiliki sifat-sifat dasar tertentu. Setiap atom terdiri atas proton, neutron, dan sejumlah elektron. Nama atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, diperkenalkan oleh Demokritus, yang artinya tidak dapat dibagi lagi, atau bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Konsep atom yang tidak dapat dibagi lagi diperkenalkan oleh ahli filsafat Yunani dan India. Konsep atom yang lebih modern diperkenalkan atau muncul pada abad ke-17 dan 18. Bagaimana perkembangan model atom? Mengetahui penemu dan sejarah model atom. Pada tahun 1803 hingga 1808, John Dalton mengemukakan postulat tentang atom yang didasari pada hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap yang kemudian dikembangkannya menjadi sebuah teori. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Yang kedua, atom berbentuk bola sederhana yang sangat kecil, tidak dapat dibelah, diciptakan, maupun dimusnahkan. Yang ketiga, unsur yang sama membentuk atom yang sama. Yang keempat, unsur yang berbeda membentuk atom yang berbeda. Yang kelima, atom bergabung membentuk senyawa. Kelebihan dari teori Dalton yang pertama adalah dapat menjelaskan tentang hukum kekekalan massa. Yang kedua, dapat menjelaskan hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, membangkitkan minat penelitian tentang atom. Kelemahan teori Dalton yang pertama, tidak dapat menjelaskan sifat materi listrik. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan cara atom saling berkaitan. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan perbedaan unsur yang satu dengan unsur yang lain. Pada tahun 1897, J.J. Thomson menemukan partikel bermuatan negatif atau elektron dengan menggunakan tabung katode. Pada tahun 1899, Thomson mengajukan model atom kismis. Beliau menggambarkan atom sebagai bola yang bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Kelebihan dari teori atom Thomson adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif di dalam atom. Artinya, atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Rutherford bersama kedua muridnya menemukan adanya inti atom yang bermuatan positif atau proton dengan melakukan penembakan sinar alfa pada lempeng emas tipis pada tahun 1911. Dari hasil percobaan tersebut, Rutherford mengajukan teori yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, atom bersifat netral, maka jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti. Yang ketiga, selama mengelilingi inti, terbentuk gaya sentripetal pada elektron. Yang keempat, sebagian besar inti atom merupakan ruang kosong. Kelebihan dari teori Rutherford adalah yang pertama, membuat hipotesa bahwa atom terdiri atas inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Kelemahan dari teori Rutherford adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti. Pada tahun 1913, Niels Bohr mencoba untuk memperbaiki teori atau Rutherford dengan menggabungkan teori atau Rutherford dengan hipotesis Planck tentang mekanika kuantum. Teori atom Bohr didasari atas pengamatannya tentang spektrum atom. Teori yang dikemukakan oleh Bohr adalah 1. Elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi atau kulit tertentu. 2. Elektron dapat berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi lain. Elektron dapat berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi dengan cara menyerap energi atau eksitasi. Elektron dapat berpindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah dengan cara pemancar energi atau deeksitasi. Kelebihan dari teori yang dikemukakan oleh Bohr adalah dapat menjelaskan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Kelemahan dari teori atom Bohr adalah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. 2. Tidak dapat menjelaskan mengapa atom-atom selain hidrogen mempunyai perilaku yang sama. Teori mekanika kuantum dikemukakan oleh Louis de Broglie, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger.
Louis de Broglie mengemukakan dualisme sifat cahaya. Artinya, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan energi. Bernard Heisenberg mengatakan, kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti atau bersamaan. Yang hanya dapat ditentukan adalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitas. Teori ini disebut teori atau asas ketidakpastian. Kedudukan dan kecepatan gerakan elektron pada atom dalam ruang tertentu atom disebut orbital. Erwin Schrödinger menemukan persamaan yang menyatakan gerakan elektron dalam mengelilingi inti dihubungkan dengan sifat dualisme cahaya yang disebut dengan bilangan kuantum. Kelebihan teori mekanika kuantum adalah 1. Mengetahui posisi elektron yang sedang mengorbit. 2. Dapat menghitung perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Kelemahan teori mekanika kuantum adalah hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. 1. Atom merupakan unit terkecil dari suatu unsur. 2. Teori-teori atom dikemukakan oleh Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Louis de Broglie, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. 3. Setiap teori merupakan pengembangan dari teori yang telah diciptakan terlebih dahulu. Suatu konsep sains bisa berubah jika ada temuan baru, dengan dasar bahwa konsep yang telah ditemukan sebelumnya harus tetap berlaku. Maka dari itu, kita dapat menciptakan suatu temuan atau teori baru.